Saya ingatkan, kalian mesti mengetahui kah? Saya ingatkan, besok kalian bukan. Ada ayat konstitusi. If our constitution is against the Quran or the laws of God, or if it clashes with the Islamic law, then Muslims are obliged to reject this and follow God's way. Tangkap propaganda itu, jangan dilepaskan. Tangkap propaganda, jangan dilepaskan. Hei, tangkap propaganda. Di suatu pagi di bulan puasa Ramadan, kami berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Um di Ciputat, Tangerang Selatan. Pondok Pesantren Al-Um adalah cikal bakal lahirnya Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Disinilah Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dan pendiri pesantren Al-Um Misbahul Anam mendeklarasikan FPI pada 17 Agustus 1998. Ini di pesantren Al-Um tetap kita menjadi satu prinsip, menjadi satu pengajaran, menjadi satu pembekalan khusus kepada santri ini karena memang Indonesia ini adalah negara yang notabene Islam. Dari awal masuknya itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari Syafi'i. Pada persoalan-persoalan yang mencuat masalah Syiah, masalah Wahabi. Nah, anak-anak santri dikasih tahu bahwa Syiah ini letak kesesatannya di mana, Wahabi ini letak kesesatannya di mana. Bahkan yang jelas-jelas melanggar dalam persoalan keagamaan masih dilindungi. Contohnya Ahmadiyah lah ya. Dalam hal ini kan sampai hari ini masih mendapat perlindungan. Nah, ini pembentangan inilah yang diharapkan begitu dia keluar dari Al-Um ini bisa menularkan, bisa membentengin umat dari akidah Ahlussunnah ini agar tidak terkontaminasi dengan akidah-akidah lain. Kalau dipilihnya kenapa di pesantren Al-Um ini kan berkaitan dengan sejarah awal ya. Jadi FPI ini diinisiasi sama Habib Rizik. Pada saat itu Orde Baru itu kan juga banyak kriminalisasi terhadap ulama, ketidakadilan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Nah, di sini kemudian kebetulan saat itu di samping Habib Rizik memang mengajar di Al-Um, itu juga di setiap pertemuan mimbar-mimbar ada kesamaan ide. Pada akhirnya sebelum ada deklarasi ini, pada saat itu saya sama Habib Rizik kebetulan dipanggil ceramah satu paket di Ponorogo. Naik kereta dan dari berangkat menuju ke Ponorogo, setelah ceramah pulang lagi itu di Pondok Pesantren Wali Songo saya masih ingat, itu di kereta ini diskusi sampai namanya itu didiskusikan, kemudian lambangnya pada saat itu didiskusikan. Nah, baru pada tanggal 17 Agustus yang kebetulan pada saat itu sekaligus milad Pondok Pesantren, diadakan tabligh akbar besar di sini sekaligus deklarasi. Latar belakang FPI itu berdiri kan adanya ketidakadilan, kemaksiatan yang merajalela. Kemudian indikasi kuat bahwa ada kolaborasi antara penjahat dan pejabat terhadap kemaksiatan ini. Nah, kalau kita itu umat Islam, tokoh tidak bersatu untuk membentuk satu wadah, untuk mengubah, melawan mereka kan sulit. Kan al-haqqu bila nizam yahlibul batil binizam. Jadi kebenaran yang tanpa dimanage secara rapi akan terkalahkan dengan kemaksiatan yang dimanage secara rapi. Disinilah sebetulnya FPI itu hanya mengisi kekosongan. Jadi untuk urusan pesantren, bidang dakwah itu NU. Untuk masalah pendidikan, rumah sakit itu di Muhammadiyah. Tapi pada posisi Hizbah, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, ini kekosongan. Nah, di sini FPI mengisi. Cuma ada hal yang di luar perhitungan dari media, perhitungan dari tokoh-tokoh politik. FPI itu begitu lahir langsung lonjakannya tinggi betul, mendunia kan begitu. Nah, disinilah yang kemudian mungkin timbul kecemburuan. Kok di luar negeri yang lebih terkenal FPI yang baru lahir. Sebetulnya kalau kita mengacunya kepada nilai akidah, lah kalau Allah yang mau ngangkat, siapa yang akan menjatuhkan kan itu. Toh niat kita itu memang pada posisi Hizbah, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Resikonya memang lebih besar dibandingkan dakwah. Makanya dari awal-awal FPI berdiri, tokoh-tokohnya dikriminalisasi, masuk penjara. Cikal bakal kelahiran FPI di penghujung masa Orde Baru membuat FPI menjadi sorotan. Bukan hanya di mata media nasional ataupun internasional,
tapi juga menjadi kecemburuan di kalangan sesama ormas Islam di Indonesia. Jadi saya masih ingat betul ketika almarhum almarfurlah Kiai Haji Hashim, ya, jadi ketika beberapa kali ketemu Kiai Hashim Muzadi ini mengatakan sama kita, bahkan nggak sekali dua kali, termasuk ketika pertemuan bersama Habib Rizik, sebetulnya yang membuat, katakanlah di NU, kata beliau, itu merasa ada kecemburuan terhadap FPI, itu di setiap pertemuan tingkat tinggi internasional itu lebih banyak ditanya. Inilah yang Kiai Hashim Muzadi menilai, melihat ini ada kecemburuan terhadap FPI yang baru lahir kemudian ini. Bahkan kalau kami dari FPI nggak pernah merasa bermusuhan dengan NU, nggak pernah merasa bermusuhan dengan Muhammadiyah, kami katakan bahwa NU itu orang tua kami, Muhammadiyah itu saudara kami. Lalu apa yang dipersoalkan kan gitu? Secara lahiriah, dalam event-event yang bersifat skala internasional, FPI kan selalu tampil. Pembelaan Aqsa, bahkan sampai kepada untuk membentuk Rumah Sakit Indonesia, FPI juga yang di Gaza, FPI juga ikut tampil betul. Nah, bahkan awal-awal ketika Amerika dengan arogansinya begitu kuat menekan negara Arab itu, negara-negara Islam, Habib Rizik menyatakan di media internasional dengan berbahasa Arabnya, beliau nyatakan kami akan lawan Amerika. Nah, ini mereka melihat. Usir Amerika dari Indonesia. Kita nggak butuh bergantung kepada mereka. Kita bisa kaya kalau olah kekayaan kita. Kenapa kita harus mempertuhan Amerika? Dikit-dikit Amerika. Kalau dari sisi di Indonesia, setiap ada bencana di seluruh wilayah Indonesia, baik kebakaran, tsunami, gempa, longsor, dan lain sebagainya, itu FPI selalu tampil. Hanya itu kita menang di medsos. Kalau di media TV itu kan dia alergi kan memberitakan yang begitu-begitu. Karena harga jualnya rendah bagi mereka. Tapi coba kalau misalkan FPI lagi sweeping tempat perjudian, banting botol minuman keras, itu diberitakan bisa 7 kali sehari itu. Karena rating mereka naik, harga jualnya tinggi. Jadi kalau ada aksi FPI yang damai, mereka nggak tertarik, gitu. Berarti kan nggak adil kan pemberitaannya, begitu. Pemberitaan media yang tidak adil itu merugikan FPI. Tapi FPI punya prinsip, kita itu berjuang tidak mencari sanjungan, tidak mencari pujian, bahkan tidak mengharapkan untuk peliputan. Karena kami seluruh pengurus aktivis FPI meyakini bahwa apa yang kita perbuat itu semuanya dalam pantauan Allah. Dan yang kita hanya harapkan itu adalah penilaian dan ridho dari Allah. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin itu jangan disalah tafsirkan dan jangan dipersempit maknanya. Jadi kalau ada kemaksiatan ditolerir kemudian dibiarkan, itu bukan rahmatan lil alamin. Jadi kita tegas terhadap kemaksiatan, kita itu tidak rela dengan adanya ketidakadilan, itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita lihat dulu zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kan sangat lemah lembut, pemaaf. Iya, bahkan kalau pribadinya dihina, diludahin, maafin. Tapi kalau Islamnya dihina, ajarannya dihina, umatnya dihina, Rasulullah marah. Jadi justru memberhentikan, kita menutup tempat-tempat maksiat, itu bagian dari rahmatin lil alamin. Sebab apa? Kalau maksiat itu kemudian dibiarkan di mana-mana, Allah murka. Nah, yang kena imbasnya kan bukan cuma yang maksiat aja. Yang nggak maksiat kena. Kalau Allah sudah kirimkan banjir, emang banjir yang kena yang maksiat aja? Semua. Para santri yang mondok di pesantren ini mayoritas adalah mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang jaraknya hanya sekitar 1,2 km. Muhammad Ilham, santri Ponpes Al-Um yang juga mahasiswa UIN Jakarta, mengakui hal tersebut. Meski saat ini bukan berstatus sebagai anggota FPI, tapi ia mengaku bergabung ke Ponpes Al-Um yang dimiliki oleh salah seorang pendiri FPI, mengubah persepsinya terhadap ormas tersebut. Kalau boleh jujur, sebelum saya masuk sini, bagi saya FPI ya kayak yang seperti yang di media gitu, Mas. Di media kan FPI itu radikal lah atau apalah yang negatif-negatif, tapi setelah saya masuk di sini gitu, saya ada di ranah FPI, itu semua terbantahkan kayak gitu, Mas. Kita nggak kayak gitu. Seperti apa maksudnya? Kayak contohnya misalnya di FPI itu
ada misalnya sweeping kayak misalnya di satu daerah ada tempat perjudian, katakan kayak gitu. Terus ada sweeping dari FPI kayak gitu ya. Nah sebenarnya gitu ya, FPI ini sudah sesuai dengan jalurnya, jalur hukumnya gitu. Kayak misalnya lapor polisi dulu, terus kayak surat menyurat dengan polisi gitu, bahwa di sini tuh ada suatu kemaksiatan, ada suatu tindak kriminal lah katakan di situ. Itu sesuai dengan jalurnya gitu Mas ya. Nah tapi karena dari pihak kepolisiannya responnya misalnya katakanlah nggak ada kayak gitu, nggak ada tindakan untuk mereka yang tindak kriminal kayak perjudian, kemaksiatan gitu, pelacuran di situ. Nah maka di situ ya FPI bergerak gitu Mas, sweeping gitu. Tapi kalau di media itu terlihatnya wah ini FPI ini main hakim sendiri kayak gitu, nggak tiba-tiba langsung menindak langsung orang-orang yang maksiat gitu. Padahal enggak, itu udah sesuai jalur. Itu yang bagi saya yang nggak saya tahu gitu, tapi setelah saya masuk di sini sedikit banyak tahu tentang FPI, itu yang saya tahu. Sebenarnya mereka gitu yang ada di FPI itu enggak seperti radikal-radikal yang dibilang oleh media gitu. Mereka biasa aja sama kayak kita gitu. Maksudnya mereka baik gitu, mereka bersosialisasi dengan baik juga kayak gitu ya. Ramah tamah kayak gitu, dan biasa aja gitu Mas. Nggak ada kesan-kesan kayak dia ini penjahat gitu, itu nggak ada gitu, biasa aja. Maksudnya kayak ya kita sama-sama umat muslim gitu, ya itu kayak saling berbuat baik kepada sesama gitu, biasa aja gitu, nggak ada kesan-kesan kayak ini orang-orang yang terlihat kasar kayak gitu. Nah ini aminnya Rasulullah itu terkait dengan ucapan malaikat Jibril yang mengatakan celaka, ada 3. Ketika nama Nabi disebut gak membaca sholawat. Yang kedua, ketika bulan Ramadan menghampiri, kita tunggu Ramadan sampai Ramadan akhir, ternyata belum mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu orang tuanya, menemui masih ketemu, tapi tidak mampu berbuat sesuatu yang menyebabkan dia masuk surga. Kalau dari hati kecil saya gitu, maksudnya dari hati saya, hati pribadi, saya tertarik Mas ya. Karena saya belajar dari beliau kayak gitu ya, beliau sebagai petinggi FPI gitu. Jadi di FPI itu orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah menurut saya gitu ya, orang-orang yang benar-benar ikhlas gitu Mas dalam berdakwah gitu. Nggak ada niat misalnya saya mau masuk FPI biar banyak uang kayak gitu, atau saya nanti menjadi kiai besar banyak yang udah, nggak kayak gitu. Karena di FPI ini menurut saya gitu ya, petinggi-petingginya ya beliau berdakwah ya karena untuk umat gitu Mas, karena untuk umat. Saya pengen juga mengabdikan diri saya gitu, mewakafkan diri saya bergabung dengan FPI dan berdakwah gitu ke masyarakat. Anggota Front Pembela Islam atau FPI di Purwakarta, Jawa Barat Minggu pagi berkonvoy di jalan utama kota Purwakarta. Aksi massa ini menolak kriminalisasi terhadap ulama. Dengan tema Parade Tauhid Jilid 3, anggota FPI di Purwakarta, Jawa Barat ini melakukan long march melalui Jalan Veteran dan Jalan Sudirman di pusat kota Purwakarta. Jadi kalau kriminalisasi pada saat ini di Orde Reformasi ini sebetulnya lebih gila. Karena pada saat Orde Baru, mohon maaf, Habib Rizik itu pada zaman Orde Baru itu termasuk salah satu target yang harus dihilangkan. Itu beliau itu nomor 9 dalam daftar. Kita kan dapat bocoran daftar itu. Kemudian saya itu nomor 11. Dan faktanya sampai Orde Baru lengser kita masih alhamdulillah masih aman-aman aja. Nah, ada pelarangan, pengajian harus izin kan begitu kan. Kemudian dulu itu ada setiap mubalek ceramah itu harus punya SIM, surat identitas mubalek kan begitu. Pemantauannya itu sampai sebatas itu. Kemudian kalau ada yang dianggap ceramahnya terlalu menyerang dan ini diturun ditangkap, kan sebatas itu kan. Lah kalau sekarang kan enggak. Kriminalisasinya lebih gila. Yang kemarin beberapa kiai pengasuh pesantren yang didatengin mau dibunuh, pura-pura jadi orang gila jadi-jadian kan. Nah, artinya ini sekarang lebih jahat lagi, kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis Islam. Artinya ketidakadilan pada saat ini itu lebih parah dibandingkan
pada saat Orde Baru. Jadi kita objektif menilai. Ya pada saat Orde Baru ada korupsi. Ya pada saat Orde Baru ada kriminalisasi terhadap ulama. Iya. Sebetulnya terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis ulama. Yang pertama karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Yang kedua karena ketakutan. Terutama setelah peristiwa aksi 212. Begitu kekuatan umat Islam ternyata itu mampu menggoyahkan dunia, dan kekuatan 212 ini bukan menjadi acungan jempol untuk Indonesia di seluruh dunia, bahwa umat Islam Indonesia siapa bilang anti toleransi, siapa bilang jorok, siapa bilang tidak bisa diatur. Faktanya 7.500.000 lebih berkumpul, sampah tidak ada, kemudian jangankan orang, rumput aja nggak diganggu. Kemudian siapa bilang anti toleransi, anti terhadap agama yang lain? Itu di katedral ada yang kebaktian, ada yang pernikahan dibantu. Nah, ini mereka akhirnya ketakutan sendiri. Jadi rezim ini semakin panik, semakin takut dengan diperlihatkannya oleh Allah bahwa umat Islam itu baik, bersatu, dan umat Islam itu ternyata taat komando ulama. Nah, inilah yang kemudian ketakutan terhadap Islam mereka akhirnya lebih muncul, sehingga dengan berbagai cara dia akan menutup. Kalau kenapa? Ya kalaupun dia Islam karena Islamnya nggak kafah. Yang takut terhadap Islam kan sebetulnya bukan orang Islam. Kan itu aja. Kalau orang Islam takut sama Islam kan mustahil. Setan nggak takut sama setan kan. Sesama setan bersahabat kan begitu. Lah kalau kita umat Islam tahu Islam itu baik, rahmatan lil alamin, ya nggak mungkin takut. Nah kalau ada orang Islam yang anti Islam, ya bukan Islam. Islamnya nggak Islam kafah. Kalau bukan Islam, ya jawabannya munafik, fasik, kafir. Jadi sebetulnya aneh juga bingung. Ini pemerintah takut kepada politik, umat Islam berpolitik itu yang mana? Dan umat Islam itu memang harus berpolitik. Kalau ada yang mengatakan umat Islam nggak boleh berpolitik, ini yang ngomong yang mau merebut politik. Nah, sebab kalau semua umat Islam tidak berpolitik, politik dipegang sama orang non-Islam. Kalau orang Islam yang baik-baik nggak mau berpolitik, maka yang berpolitik orang-orang yang jahat. Nah kalau itu terjadi, maka di parlemen itu ya orang-orang yang jahat, yang non-muslim, yang kafir. Ini kan yang membentuk tatanan undang-undang. Makanya kita FPI berteriak bahwa umat Islam harus tahu tentang politik. Umat Islam harus berpolitik. Nah, siasah ini ajaran dalam Islam. Kalau ceramah di masjid tidak boleh dimasuki politik. Kalau maknanya di masjid nggak boleh kampanye PDI, nggak boleh kampanye Golkar, nggak boleh kampanye Nasdem, Ana setuju. Itu. Tapi kalau yang dimaksud di masjid tidak boleh berbicara bagaimana undang-undang ini dilahirkan, bagaimana menguasai DPR MPR supaya lahir pemimpin muslim sehingga undang-undangnya adalah undang-undang yang pro-Islam, dan lain sebagainya, wah nggak setuju. Dalam buku Politik Syariat Islam dari Indonesia ke Nigeria, karangan Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, disebutkan FPI dinilai dekat dengan orang-orang di sekitar Soeharto seperti Prabowo dan Wiranto, sehingga mereka kebal terhadap hukum atas aksi penggerebekan dan bermain hakim sendiri. FPI sejak berdiri itu tidak pernah ada bantuan dana baik dari TNI maupun Polri, dan FPI didirikan bukan oleh TNI, oleh Polri. Ini saya mau garis bawahi karena orang TNI mengatakan FPI dibentuk oleh Polri, orang Polri mengatakan ini apa? Ini kita bicara realita. Nah, pada saat pasca reformasi kejatuhan Soeharto, itu kan kondisi hukum lemah. TNI Polri sudah nggak ada apa-apanya di mata umat. Nah, pada saat itu FPI punya peran, dipercaya sama umat. Nah, sehingga dari TNI, dari Polri kan ada kepentingan untuk mendekati kita. Nah, ketika itulah Kapolri mendekati kita, Pangdam mendekati kita, Kapolda mendekati kita, Panglima TNI mendekati kita. Pada saat itu Pak Wiranto juga sebagai petinggi, kan begitu. Nah, mereka mendekati itu dalam rangka minta bantuan FPI untuk pengamanan secara nasional. Nah, itu kan permintaan baik, kita bantu. Selama ada permintaan kebaikan, kita bantu. Di sini adanya pada saat itu, sehingga pada saat milad yang pertama FPI, itu petinggi TNI Polri ikut hadir. Jadi sama sekali tidaklah. Kalau sekarang masih kedekatan sama Pak Wiranto, kedekatan hanya sebatas
komunikasi ketika ada persoalan Ahok kan. Sama Prabowo ada kedekatan batasannya mana ya, batasan komunikasi normatif aja. Jadi, nah, adapun kalau itu buku mengatakan karena kedekatan ini kemudian kebal dari hukum dari sweeping, bukan begitu. Jadi begini, FPI itu setiap akan melakukan aksi itu kan ada prosedur standar. Karena FPI melakukan aksi itu sesuai dengan prosedur standar, sehingga nggak bisa dikriminalisasikan, ditangkap. Ponpes Al-Um mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemaksiatan. Lantas, apa yang ingin santri lakukan setelah lulus? Cita-cita saya ingin mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari selama di sini, selama di pondok ini. Gitu. Kayak seperti prinsip dakwahnya Syekh Misbah yang amar ma'ruf nahi mungkar kayak gitu. Itu memerintahkan kebaikan, mengajak kebaikan, dan mencegah, gitu, melarang kemungkaran kayak gitu. Kayak contohnya amar ma'ruf gitu, memerintahkan yang kebaikan. Ya kita berdakwah menyampaikan, ayo kita ngaji gitu, ayo kita sholat, ayo kita berkehidupan yang baik kayak gitu, yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang amar ma'ruf. Nah, kalau yang nahi mungkar ya mencegah kemungkaran gitu. Kita mengajak kepada orang-orang gitu untuk tidak melakukan kemungkaran gitu, tidak melakukan kemaksiatan, kejahatan di daerah gitu. Karena nahi mungkar ini penting juga gitu maksudnya, karena salah satu contohnya ya, misalnya di satu daerah gitu ada yang berzina gitu, antara laki-laki perempuan yang belum berstatus menikah dia berzina, maka dampaknya gitu, dosanya itu ditanggung juga sama 40 rumah sekitar orang yang berzina itu gitu ya. Jadi kita yang nggak tahu apa-apa gitu ya, ada orang yang berzina ya kita kena dosanya gitu. Nah, itu pentingnya pentingnya nahi mungkar, yaitu kita mencegah kemaksiatan agar ya daerah kita gitu itu nggak ada kemaksiatan dan kita nggak terkena dosa gitu. Jadi nahi mungkar itu suatu kewajiban juga sebenarnya bagi kita sebagai orang yang mau niat berdakwah kayak gitu.